dari Ustadz Setiadi Widimarso, uh, uh, kepada Ustadz dipersilakan. Betul, Ustaz. Apakah sudah online? Ada, udah. Ustaz Setiadi, apakah sudah di sini? Pada saat ada. Apa tuh, Ustaz? Boleh dicek suaranya, Ustaz? Silakan, Ustaz Setiadi. Oh, suaranya belum masuk, Ustaz. Drive-nya dari sini. Ya, kita kan. Ustadz belum kedengaran suaranya Ustadz. Tes, 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 tes. Alhamdulillah. Sudah ada Ustadz, tapi agak pecah. Oke. Oke. Ya, ini, Ustaz. Karena pakai speaker ya, Ustaz ya. Mungkin ketika berbicara speakernya di mute terlebih dahulu. Agar tidak.
Tes. Nah, jelas Ustaz. Nah, jelas Ustaz. Alhamdulillah. Nah, berarti memang apa namanya suaranya dari HP dan gambar juga dari HP nih. Gambar dari laptop bisa kayaknya. Dua perangkat Ustaz ya. Oke, jelas ya. Betul Ustaz. Oh iya, ini dari tadi aneh. Kok ini belum mulai? Sudah dimulai ya? Karena suaranya nggak kedengeran. Oh gitu Ustaz. Ya sekarang alhamdulillah sudah ada suaranya Ustaz. Tadi sudah ada pembukaan, juga ada sambutan dari Mudir Gria Quran. Sekarang lanjut materi intinya Ustaz, Oke. yang akan dibawakan oleh Ustaz. Aduh, ya. Afan nih. Iya, nggak apa-apa Ustaz Ustaz. Rozin ya Afan. Aduh, jadi tadi anak pikir belum mulai. Baik, kita mulai aja langsung ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada Allah SWT pada kesempatan yang berbahagia ini. Allah takdir kita semua diberikan kesehatan, kekuatan, dan kenikmatan dalam keislaman hingga hari ini, dan semoga kiranya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga yaumil akhir kelak. Baik, Bapak Ibu sekalian dan para asatizah di pesantren tahfiz Qur'ani ya, Gria Qur'ani ya, Ustaz Rozin ya. Betul Ustaz. Dengan wali santri. Gria Quran dan wali santri ya, Ustaz wali santri. Tadi sudah diperkenalkan berarti ya, sudah ya? Iya sudah tadi sempat. Mau diulang lagi Ustaz? Enggak usah. Ya baik, Bapak Ibu sekalian dan wali santri, senang sekali bisa bersilaturahim bertemu dengan komunitas ya dari PTQ Gria Quran. Masya Allah, ini Ana sebenarnya belum pernah bertemu dengan Ustadz Rozin dan teman-teman. Jadi dari jejaring pertemanan, Ustadz Rozin tuh manggil, kalau saya panggil Pak Setio Budi itu Pak Setio gitu. Jadi pas Ustadz Rozin bilang Pak Budi mana ya saya pikir. Pak Setio Budi, Pak Setio maksudnya gitu ya? Iya Ustaz. Ustadz Rozin ya, Pak Setio. Ya, Pak Setio. Jadi Pak Setio adalah sebagai manajer di AB Home, ya di AB Home, dan kami sebagai sister school-nya AB Home. Jadi sudah kerjasama nih udah mau tahun ketiga ya masalah ya. Jalan tahun ketiga gitu ya. Ya alhamdulillah banyak belajar dari AB Home, dan ya kami tentu masih banyak belajar lah seperti yang kami sampaikan kepada Ustadz Rozin ya. Kami banyak belajar, kami masih coba untuk mengimplementasikan ya. Kalau di dinas ada IKM, implementasi kurikulum merdeka. Nah, kami mengimplementasikan kurikulum pesantren alam gitu ya, gitu, pesantren alam ini. Nah, walaupun Bu Diana Sarif ataupun AB Home punya konsep sendiri, namun kita bisa banyak belajar ya, apa yang kira-kira sesuai, apa yang kira-kira bisa cocok dengan komunitas kita ya, komunitas kita. Tentu setiap komunitas itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Nah, ayah bunda sekalian, Bapak Ibu semua dan para ustadz, jadi kita hari ini lebih tepatnya sharing dan diskusi ya, sharing dan diskusi. Ini topiknya juga luar biasa nih ya, mengenal minat dan bakat ya, mengenal minat dan bakat. Tentu ini bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah, butuh keseriusan dari seluruh stakeholder dan butuh juga dukungan ya. Makanya kemarin sempat nanya ke Ustadz Rozin ini segmen audiensnya apa, kemudian ada apa ada kondisinya saat ini sedang apa segala macam gitu ya. Karena setiap komunitas ataupun setiap lembaga tentu punya problemnya masing-masing gitu.
Nah, bisa jadi sama ataupun berbeda gitu. Jadi memang kita sama-sama sebagai lembaga pendidikan terus berikhtiar ya, terus berpikir bagaimana caranya kita sebagai solving problem. Ini satu hal lagi nih. Kita sebagai solving problem, solver problem, solving ya, sebagai penyelesai masalah gitu, Nah, ketika ada masalah sebenarnya itu challenge buat kita semua ya. Masalah itu hadir agar kita semakin kreatif, semakin inovatif. Masalah itu hadir sebagai tantangan kita. Masalah itu hadir berarti sebenarnya tuh Allah tuh sayang sama kita gitu ya. Saya mikir gitu. Allah tuh sayang sama kita, kita pengen dikuatkan sama Allah, kita pengen ditangguhkan sama Allah, kita pengen Allah itu pengen kita lebih kreatif, lebih inovatif gitu. Nah, ternyata teman-teman semua, ibunda sekalian, salah satu hal yang saat ini sedang viral gitu ya, terutama dalam dunia teknologi. Karena kecenderungan saya ini terhadap teknologi yang banyak sekali mendapatkan insight gitu. Dan ChatGPT salah satunya ya, dan salah satu CEO-nya Sun Altman mengatakan begini, kenapa sih ditanya kenapa perkembangan teknologi di salah satu di Silicon Valley itu sangat sangat tinggi, sangat cepat dibandingkan negara-negara lain gitu ya. Ternyata salah satu mentality yang dibangun itu bukan mereka itu selalu bisa, selalu selalu berhasil gitu ya, selalu berhasil. No, bukan itu ternyata. Ternyata mereka itu mentality mereka tuh siap untuk menerima sebuah kegagalan. Jadi ketika ada sebuah kegagalan, mereka siap dan mereka mencari solusi untuk menyelesaikan kegagalan tersebut. Gitu. Jadi mentality kegagalan itu yang mereka bangun gitu ya. Itu sehingga mereka itu menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat pemikirannya dan sebagainya gitu. Nah, ini yang saya pikir, oh iya ternyata kalau kita kan kebalikan, kita khawatir gagal, takut gagal. Aduh, kalau gagal gimana ya? Kalau nggak berhasil gimana ya? Wah, ntar diomelin segala macam gitu. Nah itu ternyata mentality ini yang dibangun gitu. Mungkin ChatGPT hanya salah satu proyek ya. Mungkin ada ratusan proyek yang gagal gitu yang mereka lakukan. Gagal secara implementasi, bahkan menghilangkan keuangan mungkin miliaran bahkan triliunan itu, tapi mereka punya mentality siap untuk gagal gitu. Jadi gagal itu hal yang biasa, yang banyak pelajarannya, banyak insight-nya gitu. Nah ini menurut saya keren sekali ya gitu ya. Ini bagaimana caranya kami menerapkan ini di lembaga pendidikan agar anak-anak tuh terbiasa dengan kegagalan gitu. Jadi gagal itu jangan dicemooh, gagal itu pelajaran, gagal itu insight, gagal itu banyak insight yang kita dapatkan. Gagal itu hal yang kita dapatkan ilmu yang banyak gitu ya. Gagal itu menemukan sesuatu. Nah ini korelasinya apa? Nanti dengan minat dan bakat ya. Nah, ini sebelum kita bicara, karena kalau bicara minat dan bakat, sesuatu hal yang mesti rutin, mesti selalu dipantau, selalu dicek, selalu distimulasi gitu ya. Nah, nanti kita lihat. Oke, ini saya coba sedikit share PowerPoint. Sebentar, share. Ini. Oke, sudah muncul di layar ya. Oke, nih Bapak Muda sekalian, coba ini ada sesuatu yang saya coba
tampilkan di layar, nanti dilihat kira-kira masih ingat produk ini. Nah, berarti kalau yang pernah punya produk ini berarti kita sama-sama sudah tua. Oke. Nah, yang atas itu produk yang viral di zamannya. Ya, semua orang itu hampir dipastikan punya produk ini. Nah, yang atas ya, yang bawah itu kalau sekarang namanya apa namanya? Tablet ya, tablet. Nah, kalau yang atas handphone masih jadul sekali, mereknya Nokia. Ya, HP sejuta umat lah seperti itu zaman dulu itu. Pernah punya, nggak salah pernah punya HP ini gitu. Oke, nah kita lihat masing-masing ya produk ini tentu punya fitur, ya punya fitur, punya fungsi ya masing-masing gitu ya. Punya fungsi, punya fitur, punya kegunaan pastinya. Nah, kalau kita lihat yang atas, nah ya dulu kita hanya bisa menggunakan handphone tersebut mengirim menerima telepon ataupun mengirim menerima SMS. Yang lainnya saya pikir belum maksimal ya, belum ada gitu ya. Dengerin lagu juga lagunya mono apa nih ya? Ada mono, ada sekarang udah musik ya. Dulu masih ringtone ya, ada ringtone, denger ringtone paling ya gitu. Sama radio, mungkin radio ada gitu. Ya. Radio ada. Nah, dengan berkembangnya zaman, maka menemukan banyak kemajuan tablet ya atau handphone sekarang gitu ya. Tidak hanya telepon dan SMS, namun bisa mengirim menerima gambar, bahkan video, bahkan email, dan kita bisa browsing dan seterusnya. Ya, jadi ini perbedaan yang luar biasa dengan adanya kemajuan teknologi. Gitu ya. Jadi fiturnya sangat berbeda dan tentunya bagaimana kita bisa menggunakan fitur-fitur ini. Ada orang yang punya tablet tapi nggak bisa menggunakan secara optimal ya. Jadi hanya nelpon, WA. Oh, ada WA sekarang, WA ya, aplikasi WA, Telegram dan sebagainya. Ya karena belum mengenal fiturnya lebih banyak gitu kan. Jadi hanya tahu yaitu biasanya orang-orang tua kita ya, orang tua kita yang keterbatasan pengetahuan, keterbatasan permasalahan gitu ya. Jadi aktivitasnya hanya berkutat di telepon, WA atau WA lah sekarang, WA grup gitu ya dan seterusnya. Nah, padahal banyak aplikasi yang di teknologi saat ini yang luar biasa gitu ya, yang sangat bisa digunakan dan sangat membantu kita dalam beraktivitas. Oke, nah ini disebut fitur manfaat yang ada di produk kedua ini. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, ternyata fitur-fitur yang ada di teknologi ini itu mirip-mirip ternyata dengan fitur uniknya manusia. Ya, fitur uniknya manusia. Ini dengan beragam aplikasi ya yang ada. Ini WA enggak? WA belum muncul ya. Sebagai input manusia restoratif ya, perbaikan, fokus, komunikasi, belief, percaya diri, pembelajar gitu ya, Telegram, penghubung satu sama lain. Nah, jadi fungsi-fungsi yang ada di tablet ataupun di handphone saat ini tuh ternyata ya mirip-mirip dengan apa yang ada di dalam diri manusia gitu ya. Manusia kita sebagai pembelajar, kita sebagai orang yang pengen selalu tahu, kemudian sebagai sebagai input juga gitu ya, dan kita sebagai orang yang berkomunikasi, bersosialisasi dan sebagainya gitu. Jadi bisa dianalogikan seperti itu gitu. Nah, karena ini yang jadi tantangan buat kita, apakah kita memahami fitur-fitur unik yang ada dalam diri kita, gitu ya.
apakah kita mengenali ya fitur-fitur yang ada di dalam kita ataupun di dalam peserta didik kita. Fitur-fitur itu tadi manfaat ya, kegunaan gitu ya gitu. Jadi manusia itu bisa diperspektifkan sebagai sebuah benda hidup ya, punya fungsi, punya keinginan dan sebagainya gitu. Nah, jadi kita mesti memahami nih, karena kalau kita tidak memahami, ya sama seperti HP, kalau tidak memahami HP itu sebanyak mungkin, ya maka penggunanya hanya sebatas WA, nelpon gitu ya. Tapi kalau kita kenal lebih banyak tentang fitur-fitur di handphone, tablet, ya luar biasa gitu ya. Bahkan ya sampai transfer uang pun bisa gitu ya. Transfer uang, kemudian sekarang bisa digunakan buat pembayaran di apa namanya, di warung-warung, restoran, sebagainya dan sebagainya. Jadi banyak sekali fitur-fitur handphone yang bisa dioptimalkan, gitu ya. Nah ini harus kita kenal dan paham. Nah pun sama, berarti kalau ini di alat, nah bagaimana kalau di manusia? Nah karena bicara manusia berarti ternyata banyak fungsi-fungsi yang harus kita ketahui ya, gitu. Pun termasuk kepada peserta didik kita gitu ya, anak-anak kita. Nah, pertanyaan selanjutnya. Nah, bila berlomba siapa yang menang? Antara ini gambarnya yang satu kuda, yang satu kura-kura. Ya, kuda, kura. Jadi bedanya cuma yang satu D, yang satu R. Gitu ya. Nah, kalau secara logika, secara analisa, ya masing-masing punya fitur, ya punya kelebihan kekurangan. Ya, kuda larinya cepat segala macam gitu. Kecuali kalau kudanya sakit. Nah, beda lagi ceritanya. Kalau kudanya sakit berarti kura-kuranya bisa menang. Tapi kalau kudanya sehat, kuat, larinya kencang gitu ya, maka dipastikan bahwa kuda yang akan ini. Nah, kalau kudanya malas-malesan, kudanya nggak diasah kemampuannya, kudanya nggak dikasih makan, kelaparan segala macam, ya dipastikan bahwa kura-kura yang akan bisa menang dalam lomba tersebut. Gitu ya. Nah, ini contoh apa namanya? Analogi fitur dari makhluk gitu ya. Nah, kalau dilombakan ya pasti kuda yang menang, gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi kita mesti mengenali, memahami potensi di masing-masing makhluk hidup ini, gitu ya. Jadi biar kita tahu apa stimulasi, apa rencana dan sebagainya. Oke, nah, jadi kesimpulannya dari apa yang kita bahas tadi, yang saya sampaikan di awal ya, bahwa setiap ciptaan atau kreasi tentu memiliki fitur unik atau bakat sesuai dengan untuk apa dia itu diciptakan gitu ya. Jadi pasti gitu. Jadi awalnya dulu handphone jadul ya diciptakan pada saat itu gunanya untuk buat nelpon sama SMS aja gitu. Namun ketika kemajuan teknologi semakin pesat, semakin tinggi, maka diciptakannya tablet dan handphone saat ini gunanya tidak hanya buat nelpon sama SMS, tapi buat yang lainnya, gitu ya. Jadi memang punya fitur keunikan masing-masing itu berdasarkan apa yang diinginkan oleh si penciptanya. Kenapa sih itu diciptakan? Itu biar bisa A, B, C, D, gitu ya. Semakin banyak manfaat yang ada dalam benda tersebut, tentu nilai tambahnya semakin besar gitu ya. Nah, kemudian karir terbaik seseorang, nah ternyata pertumbuhan optimal seseorang itu terkait dengan fitur unik bakatnya pasti gitu ya. Jadi perkembangan seseorang, pertumbuhan seseorang, perkembangan seseorang baik secara pribadi, emosi, kemudian kemampuan itu ternyata setelah ini berdasarkan riset juga ya, ternyata memang ya berdasarkan fitur unik atau kenapa sih dia diciptakan gitu loh. Apa keinginan sang pencipta terhadap dirinya gitu ya. Gitu. Jadi ini sangat erat gitu. Jadi memang apa yang ada di dalam dirinya, apa yang ada di dalam di dalam tubuhnya, dirinya, personalitinya, ya itulah yang menjadi potensi dia menjadi lebih baik gitu. Dan setiap orang beda-beda.
Setiap orang beda-beda fitur uniknya, walaupun sama-sama manusia nih. Ada manusia A, manusia B, ada siswa B, santri A, santri B, santri C. Itu nggak bisa disamakan. Karena mereka diciptakan oleh Allah dengan perannya masing-masing. Ya, dengan takdirnya masing-masing. Gitu. Jadi tidak bisa kita samakan. Dan tentunya peran-peran tersebut tidak mungkin Allah itu menciptakan sebuah produk gagal, nggak mungkin. Ya, jadi kita jangan sampai menganggap bahwa maaf gitu ada santri kita yang ini nggak bisa nih, udah nggak bisa, gagal segala macam, nggak. Jadi pengalaman kami di pesantren itu ya pasti kalau kita bicara akademik, tahfiz, hafalan itu setiap orang ada yang bagus, ada yang kurang gitu ya. Nah, ada hafalannya bagus, tahfiznya bagus, tahsinnya bagus, namun pengetahuan umumnya, sainsnya, matematikanya sangat kurang. Ada yang santri yang tahsinnya kurang, hafalannya kurang, gitu ya. Tapi sainsnya, matematikanya bagus, gitu ya. Nah, jadi untuk menghadapi seperti itu ya natural aja gitu ya. Artinya masing-masing kita tetap mengapresiasi apa yang mereka miliki sebagai bakat mereka, itu harus kita kembangkan. Itu harus kita kuatkan. Nah, ini kenapa kita harus memahami bakat? Ya, karena tentu sebagai sebagai pencarian jati diri kita ya, bahwa apa sih yang Allah inginkan peran kita dalam kehidupan di dunia ini. Pun sama objeknya jika itu santri ataupun siswa gitu. Apa sih yang Allah inginkan terhadap si fulan, fulanah, dan seterusnya gitu. Nah, itu yang kita sebagai lembaga pendidikan harus memahami, mencoba menggali, menstimulasi, dan sebagainya agar masing-masing itu punya, memahami juga gitu ya, oh ternyata peran saya seperti ini, seperti dan sebagainya gitu. Nah, kemudian tentu bakat itu sebagai itu proses mempercepat ya. Nah, kalau kita mengasah sesuatu yang sudah ada, itu akan jauh lebih cepat perkembangannya dibandingkan yang belum ada kita asah gitu. Yang belum ada, belum jelas nih, ini belum jelas mana ini kemampuan keahliannya, terus kita asah, maka akan lama prosesnya. Tapi kalau sudah kelihatan ada orang, contoh ada santri saya tuh yang satu ahli jago berenang gitu ya, masuk kelompok prestasi, renang prestasi. Nah, kita stimulasi prestasi renang, terus ya dia bisa merespon sangat baik gitu ya, sangat baik, optimal, kemudian cepat belajarnya gitu. Namun ketika dia disuruh hafalan, susah, disuruh hafal, aduh, ngantuk segala macam gitu. Ya memang jalannya seperti itu gitu ya. Nah, namun memang harus ada standar minimum lah gitu, kalau hafalan itu berarti nggak sampai nggak bisa banget gitu. Jadi akhirnya kita di Al-Fatih itu sekarang tidak target itu memang ada batas minimal gitu. Jadi jangan sampai bukan yang nggak bisa atau nggak mampu, cuman kurang mau gitu ya, kurang mau. Tapi kalau udah bicara berenang, ya jagonya, bicara panahan, ahlinya gitu ya, dan seterusnya. Jadi potensi minat itu kecenderungannya beda-beda setiap. Nah, kembali lagi kepada minat dan bakat, Bapak Ibu sekalian, pengalaman kita di Al-Fatih gitu ya, di Al-Fatih mungkin nanti bisa kita sharing ya. Gitu. Jadi bicara fitur tadi ya, manfaat bagaimana seorang santri itu biar bisa memahami manfaat dalam dirinya, apa sih yang ada di dalam dirinya, manfaat, maka memang harus selalu banyak dilakukan. Kami singkat jadi 3B ya, 3B. Nah, B pertama itu beragam kegiatan gitu ya, beragam kegiatan. Nah, ini kan kendalanya kalau anak sudah gabut, anak sudah bingung ngapain gitu kan, itu kan menjadi challenge buat kita sebagai lembaga pendidikan, itu ngapain ya, apa macam itu. Nah, tadi kembali lagi, pasti ada satu kegiatan, pasti ada satu aktivitas
yang mereka sukai gitu ya. Nah, itu harus kita stimulasi gitu. Nah, taunya dari mana itu? Kita harus banyak menstimulasi para santri itu dengan beragam kegiatan atau beragam aktivitas. Beragam aktivitas kegiatan. Ya, beragam aktivitas kegiatan harus beragam. Jadi tidak tahfiz aja, tidak hanya sekedar tahfiz, tidak hanya sekedar di kelas gitu ya. Nah, kalau di kita memang apa namanya kegiatannya ya, bercocok tanam, kemudian berkebun, kemudian peternakan, kemudian olahraga gitu. Jadi semakin banyak kegiatan yang mereka terima, mereka lakukan, itu sebenarnya sebagian dari stimulasi ya. Akhirnya mereka lama-lama akan merasakan sebuah apa namanya sebuah kenyamanan gitu ya. Oh, saya suka di badminton. Oh, nggak apa-apa gitu, suka badminton. Akhirnya padahal sebelumnya sukanya apa namanya sukanya memanah. Akhirnya pada saat kita simulasi badminton sukanya badminton jadinya. Nggak apa-apa gitu, nggak apa. Jadi biarkan biarkan mereka tuh menikmati kegiatan. Ketika mereka sudah suka, nah itu kita udah dapat nih. Oh, dia suka badminton, suka memanah gitu ya. Ya udah coba aja. Jadi stimulasi semakin banyak kegiatan semakin bagus. Lagi untuk level anak SMP ya, SMP gitu ya. Nah, kan di Gereja Quran ini kan ada SMP, ada SMA juga ya. Nah, SMA itu memang lebih arah ke apa namanya penguatan minat bakatnya. Nah, kalau di SMP itu kami menerapkan banyak stimulasinya. Nah, kalau SMA itu kan perkembangan thinkingnya tuh akalnya tuh sudah berkembang, sudah mumpuni, ya, sehingga mereka harus menentukan apa nih minat bakat yang harus mereka fokuskan gitu ya. Gitu. Nah, kalau untuk level SMP harus kita ragamkan kegiatan. Nah, beragam aktivitas kegiatan itu ya kita lakukan tentu dengan pengelolaan yang baik ya, gitu. Pengelolaan yang baik berdasarkan resource yang ada dan sebagainya. Nah, pekan depan jadi di Al-Fatih itu ini sebagai apa namanya? Sharing kita tuh setiap semester itu ada namanya kalau dulu kita istilahnya magang internal ya. Nah, cuman kita tadi malam kita coba diskusi lagi, ternyata lebih tepat kita bahasanya real life education gitu ya, real life education. Jadi pendidikan real life education, pendidikan kehidupan nyata gitu ya, gitu. Karena kalau aktivitas belajar tahsin, tahfiz, berenang itu kan mereka belajar di kelas di itu outdoor. Nah, kita pengen lebih fokus lagi selama 1 pekan mereka itu apa sih aktivitas di kehidupan nyata itu apa saja. Nah, ini bagian dari stimulasi nih, stimulasi apa namanya minat dan bakat apa saja sih yang mesti mereka ketahui, mereka lakukan segala macam itu. Nah, akhirnya ternyata aktivitas-aktivitas apa di masyarakat atau bahkan di dunia pekerjaan gitu ya, di life education itu bisa kita terapkan dengan apa yang ada yang di sekolah gitu. Walaupun konteksnya sederhana gitu ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang kuliah di IPB gitu ya, pernah belajar atau jurusannya arsitektur landscape. Nah, dulu apa di kos-kosan saya dulu teman kakak kelas ya arsitektur landscape ya di IPB itu. Ya belajarnya menata tanaman gitu ya, merancang mana gitu. Nah, ya hal yang sederhana pun bisa dilakukan gitu ya di tempat kita gitu ya. Jadi bagaimana mereka menata tanaman, mempercantik sebuah wilayah, sebuah area di lapangan atau apa gitu ya, gitu. Kemudian, nah itu bisa distimulasi gitu kepada para siswa gitu ya, kepada para santri. Simulasi apa namanya agar mereka juga tahu bahwa oh ini loh yang dilakukan di dunia pekerjaan itu seperti ini. Nah, bahkan dulu saya punya keponakan gitu ya, punya keponakan yang beli rumah baru, kemudian butuh jasa arsitektur landscape. Nah, kebetulan kita punya kenalan IPB juga gitu kan, angkatan sama itu. Apa lumayan ya, hanya menata ya, menyiapkan tanaman, kemudian menatanya ukuran sekian kali sekian tuh ternyata secara nominal lumayan besar gitu ya, secara harganya gitu. Nah, itu contoh ya, contoh real itu. Jadi
kita coba terapkan itu. Itu akhirnya kita menarik adalah kita coba istilah real life education kita pakai, dan tadi ada bidang-bidangnya. Bidang-bidangnya ada arsitektur landscape, ada teknik sipil. Kalau bagian ini kita coba simulasi kegiatannya memunculkan, walaupun sekedar hanya merangkai lampu ya, kita kan mau bikin nih lampu-lampu taman gitu ya, lampu-lampu taman di pondok biar lebih ini. Kan aktivitasnya kan sederhana gitu ya, pakai kabel, kemudian fitting lampunya ditaruh gitu kan. Cuman itu kan pekerjaan aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan elektronik gitu ya, engineer gitu. Nah, itu bisa kita sinkronkan atau bisa kita relate-kan gitu ya. Gitu. Jadi istilahnya teknik elektro misalkan gitu, ada teknik elektro, ada teknik sipil, ada teknik arsitek, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita dan itu pemilihan mereka selama sepekan itu, pekan project ini berdasarkan minat mereka gitu ya, minat mereka gitu. Itu dalam rangka untuk mensimulasi bakat yang ada dalam diri mereka. Gitu. Nah, itu salah satu contoh sehingga jadi kegiatan di pondok itu memang harus sekreatif mungkin, seinovatif mungkin agar titik jenuh seseorang itu pasti ada gitu ya, pasti ada titik jenuh itu. Nah, jadi bagaimana kita bisa memfasilitasi mengadakan kegiatan-kegiatan itu yang beragam. Yang pertama beragam, yang kedua berulang ya, berulang itu hal yang sama dilakukan terus gitu ya, sampai memunculkan oh saya cocok di sini, oh saya nggak cocok di sini, dan sebagainya ya, berulang. Nah, makanya kita kegiatan pekan project ini selama 1 pekan. Jadi berdasarkan berdasarkan minatnya masing-masing, kemudian mereka selama sepekan aktif, dan itu dipantau, kemudian dinilai, diobservasi ya oleh para ustadznya, oleh para musisi. Nah, ini hal yang menarik lah gitu. Jadi sebenarnya kurikulum kita itu memang sangat fleksibel, sangat variatif ya, tergantung bagaimana kita melihat situasi dan kondisi yang ada di itu. Jadi kita tidak terlalu kaku gitu ya, kaku harus itu gitu ya. No, tidak. Jadi kita memang harus pembelajaran itu harus variatif, harus inovatif, dan sesuai dengan kondisi yang ada gitu ya. Gitu. Nah, semester ini nanti kita di bulan Oktober November ya, insya Allah nanti kelas 7-8 itu kita mengadakan backpacker, misalkan gitu ya, backpacker ke Kota Bogor ya, jalan-jalan lah gitu. Tidak hanya sekedar jalan-jalan, namun mensimulasi anak ketika mereka di tempat yang baru, mereka harus ngapain dan sebagainya gitu. Nah, jadi ini yang stimulasi ini yang terus kita berikan kepada santri ya. Nah, hal yang menarik adalah kita pernah mengadakan backpacker ke Jakarta waktu itu ya, selama 4 hari 3 malam gitu. Dan alhamdulillah setelah pulang dari situ ya, insight-nya adalah santri-santri punya keberanian walaupun level SMP gitu ya. Nah, bahkan ada santri kita yang harusnya pulangnya ke Lampung, itu biasanya orang tuanya jemput dulu segala macam, pulang sendiri ke Lampung menggunakan moda transportasi bus dan kapal laut ya, kapal laut gitu. Jadi orang tuanya yang hanya memantau, jadi tidak perlu menjemput gitu. Nah, karena ya mereka sudah punya mental berani gitu ya, stimulasi tersebut gitu. Jadi stimulasi yang kita lakukan itu tentu punya dampak, punya efek gitu. Nah, harapan kita adalah sesuai dengan minat bakatnya gitu ya, seru, kemudian cocok, dan ya menikmati gitu ya, menikmati. Oke, nah nah tadi kita bicara fitur unik. Satu lagi tadi sebelum ke fitur unik. Jadi tadi B3 itu beragam, kegiatan berulang aktivitasnya. Yang ketiga bertemu banyak orang. Ya, 3B. Nah, ini kita menjadi hal dasar kita dalam rangka untuk menstimulasi dan men-trigger para santri gitu. Jadi 3B ini yang kaidah kita pakai gitu ya. Bertemu banyak orang berarti mereka kita hadirkan tuh orang-orang yang memang kompeten di bidangnya, memberikan sharing gitu ya. Jadi ya kalau sama ustadznya kan udah biasa gitu ya, tapi kalau kita hadirkan orang lain yang menyampaikan itu, nah itu mereka punya pandangan yang berbeda gitu ya.
Nah, waktu itu kita pernah mengundang, bisa jadi orang tua santri yang datang gitu ya, yang datang untuk menjelaskan gitu ya. Nah, waktu itu ada orang tua santri kita itu dia apa, ahli, bisa dibilang ahli herbal gitu ya, ahli herbal. Nah, kita datangkan menjelaskan tentang manfaat, kemudian jika kondisi pusing, kemudian luka segala macam tuh dijelaskan apa saja yang harus dilakukan, pertolongan pertamanya, kemudian apa obat yang dipakai segala macam gitu. Jadi itu orang tua santri yang datang gitu ya, kita datangkan agar menjelaskan. Nah, itu bagian dari apa namanya, mereka punya banyak sudut pandang yang berbeda akhirnya gitu ya. Ketemu orang A, ketemu orang B, gitu. Dapat ilmu dari A, dapat dari ilmu B. Jadi bertemu banyak orang itu sesuatu hal yang penting menurut kami gitu ya. Gitu. Jadi ini jadi sesuatu yang mampu mereka itu dapat banyak pelajaran, dapat insight-nya gitu. Gitu. Jadi bertemu banyak orang itu hal yang dilakukan. Jadi nggak monoton gitu ya, nggak monoton, tidak monoton. Nah, kalau para ustadz gitu ya, nah orang tua pun sebenarnya ya kan dia punya anaknya di situ, tapi kan teman-temannya kan belum tahu ini orang tua saya, oh pekerjaannya ini, orang tua si B pekerjaan ini gitu. Jadi orang tua pun dapat dioptimalkan gitu, dapat dapat diminta bantuannya untuk hadir, kemudian menjelaskan sesuai dengan kurikulum yang kita punya gitu ya. Gitu. Sehingga itu jadi sharing, jadi tambah pengetahuan bagi para santri agar mereka tuh tahu gitu, oh ternyata itu real ya, real, nyata, bahwa kalau orang tua itu profesi orang tua kan sudah bekerja, sudah menghasilkan, itu yang dilakoni setiap harinya, itu yang diperankan setiap harinya, itu yang menjadi keahliannya gitu. Nah, ini hal yang sangat penting ya, yang mesti dilakukan agar anak-anak punya banyak pengalaman ya, pengalaman bertemu banyak orang gitu. Nah, tadi kembali lagi nih kepada fitur unik yang 3B tadi sudah saya jelaskan. Nah, kepada Bapak Ibu sekalian, ini tadi fitur unik tadi ya, fitur unik produk tadi ya, dari handphone, kemudian dari diri kita, anak-anak kita gitu ya. Ternyata memiliki fitur unik ya, fitur unik. Tentu inilah modal dasar bagaimana fitur unik ini bisa muncul, bisa terasah gitu kan, bisa tergali ya, bisa dioptimalkan sehingga betul-betul memberikan kebermanfaatan. Bisa betul-betul bisa sebagai survive gitu ya. Gitu. Jadi fitur unik yang kita miliki itu ya bagian dari kita sebagai untuk bertahan hidup. Selain bermanfaat tadi ya bertahan hidup gitu ya. Dengan adanya fitur unik. Dan itu memang sudah dirancang, sudah ada di dalam setiap diri manusia, dan insya Allah itu pasti memiliki kebermanfaatan gitu ya. Asalkan kita menemukan fitur unik itu, menemukan sesuatu yang di dalam diri kita ini, apa sih yang Allah inginkan terhadap diri kita gitu ya. Jadi ini merupakan modal dasar kita untuk mengetahui minat dan bakat tadi. Jadi bermula dari fitur unik itu. Kita memahami fitur unik dalam diri kita. Pun memahami fitur unik yang ada dalam diri santri atau anak-anak kita gitu ya. Sehingga stimulasi yang kita berikan tuh sesuai gitu ya. Sesuai. Anak di kami itu di Afati itu ya, walaupun lokasinya sekarang lokasi di Pamijahan ya, Bapak Ibu sekalian, di Pamijahan, di Ciasihan, namun ya aktivitas kita tidak melulu di sana gitu ya, tidak di Desa Ciasihan, di kaki Gunung Menir gitu ya. Namun jelajah kita ya alhamdulillah nih sudah ke Jakarta, ke Kota Bogor, ke Kebun Raya gitu ya. Kemudian ya kalau Gunung Pucung udah, kalau di daerah situ ada curug-curug ya, baru 2 curug yang kita kunjungi gitu ya. Nah, nanti kelas 8 ini, nanti kelas 9 insya Allah jika Allah izinkan, takdirkan, kelas 9 ini ada outing ke luar negeri di bulan Januari ya.
atau luar negeri Januari gitu. Nah, jadi kita coba terus memberikan stimulasi kepada siswa, kepada santri, karena kami meyakini bahwa mereka ini sebagai aset peradaban. Itu satu hal lagi. Sebagai aset peradaban, sebagai aset yang mereka lah yang nanti kelak akan menggantikan kita semua. Mereka lah sebagai orang-orang apa ya sebenarnya estafet dakwah Islam itu sendiri gitu. Jadi kalau bukan mereka, orang yang selama ini di bawah apa ya, dalam sebuah komunitas kita, ada di hadapan kita, ada di depan mata kita gitu ya. Kalau kita belum mengoptimalkan potensi yang ada dalam mereka, ya sangat sayang sekali gitu ya. Mereka adalah objek dakwah kita tentunya, gitu ya. Nah, kita ini sebagai objek dakwah kita, sebagai apa ya, penerus kita semua gitu. Nah, kalau dulu kita zaman kita SMP kan gitu, guru-guru kita bilangnya, kalian ini sebagai penerus bangsa, sebagai pemimpin bangsa. Oh, ya betul gitu, betul. Artinya ya kondisi kita saat ini itu sebenarnya itu kan refleksi dari 10-20 tahun yang lalu. Para guru-guru kita itu memberikan nasihat, memberikan wejangan, memberikan pendidikan kepada kita. Jadi bentuk pendidikan kita saat ini bentuk refleksi dari 10-20 tahun yang lalu. Nah, kalau kita pengen bagaimana sih masa depan 10 tahun 20 tahun yang akan datang, ya sejauh mana, sebesar mana kemampuan kita mendidik anak kita saat ini gitu ya. Jadi itu bagian dari refleksi kita semua, agar kita mencoba untuk terus memikirkan gitu, merenungi apa yang kurang, apa yang mesti kita perbaiki, apa yang mesti kita pelajari gitu ya. Insya Allah pasti ada jalannya. Itu insya Allah pasti ada jalannya, insya Allah pasti ada solusinya, insya Allah pasti ada ilmunya gitu. Namun saat ini mungkin kita belum tahu caranya, belum tahu ilmunya gitu. Jadi bersyukur kalau kita ada problem, berarti kan kita dituntut untuk mencari solusinya gitu kan. Waduh. Jadi nah, satu lagi nih, habit di lingkungan kita itu memang harus selalu kita pantau ya, perubahan, hal-hal yang kurang dan sebagainya gitu. Ini penting agar kita dapat segera cepat merespon ya. Nah, merespon kondisi yang ada. Jadi setiap anak itu kan punya keunikan masing-masing gitu ya. Dan mereka punya respon yang berbeda-beda gitu, dan kondisi mereka juga berbeda-beda. Kita ada yang satu lagi enjoy, tapi yang satu lagi gabut, yang satu lagi biasa-biasa aja, yang macam-macam. Jadi ada hal-hal yang muncul ya, yang bisa kita handle gitu. Jadi kita nggak perlu nunggu kapan dan sebagainya gitu ya. Ada problemnya gitu. Karena itu menjadi menjadi pembelajaran buat kita juga gitu. Ada masalah ini. Karena bisa jadi di setiap anak itu punya permasalahan yang sama gitu ya. Sehingga ketika kita dapat solusi santri A, maka kita bisa jawab permasalahan yang sama dengan santri B misalkan begitu. Nah, kalaupun berbeda masalahnya, kita terus berpikir bagaimana caranya menyelesaikan masalah tersebut. Tentu setiap lembaga itu pasti punya permasalahan yang berbeda-beda, gitu ya, punya itu. Oke, nah kita kembali lagi. Nah, jadi fitur unik itu tidak bisa dilihat dari suku, agama, warna kulit, jenis rambut, dan ukuran badan itu. Ini nggak bisa dilihat dari ini. Jadi bukan bentuknya ya, tapi bukan bentuknya, tapi isinya, gitu ya. Bukan bentuk, ini ada yang kulit putih, ada agamanya Yahudi, ya, tapi isinya yang menjadi tolak ukur fitur unik tersebut gitu ya, seperti itu. Nah, ini manusia dan bakat ya, tentu tadi sudah disampaikan bahwa kita diciptakan itu pasti punya fitur. Nah, fitur ini punya manfaat agar kita bisa bertahan hidup dan memberikan manfaat kepada sesama. Nah, fitur manusia ini tentu sangat banyak di dalam diri kita, jadi harus kita gali, harus kita temukan, harus kita gunakan. Ya, para santri juga gitu. Jadi di kita tuh banyak banget nih anak santri yang punya kemampuan multimedia, ya sudah
dia ada tim project multimedia. Ada santri yang suka fokus di perkebunan, di perkebunan ada santri itu. Jadi walaupun setiap hari mereka lakukan, mereka enjoy gitu. Karena apa? Karena ada bakat dalam diri mereka gitu. Taunya, kok saya tahu di mana sih? Ya karena ketika kita melakukan aktivitas di lapangan, simulasi, itu yang kelihatan. Oh, si A nih, wah dia rajin nih di ini, udah kita ini, oh nih. Jadi kita ciptakan, kita hadirkan bidang-bidang, divisi-divisi di lembaga kita, dan yang mengisi itu mereka gitu. Yang mengisi mereka. Ini. Ada yang hobi baca gitu ya. Nah, jadi kalau ada kita bikin kemarin tuh buku bekas, setelah backpacker kita bikin bukunya. Jadi yang merancang, kemudian mendesain, kemudian kata-katanya tuh udah santri tersebut. Pokoknya dari awal sampai akhir itu yang cek, yang memvalidasi, teman-temannya ngasih tulisan, dia yang mengecek. Karena kemampuan bahasanya luar biasa gitu ya. Bahkan kita pun sebenarnya tidak sebanyak dia baca buku gitu ya, baca buku dan analisa segala macam. Nah, ketika kita lakukan seperti itu, dia senang gitu, senang, enjoy gitu ya. Jadi itu teroptimalkan bakatnya gitu. Itu ya, itu buku ya, ada video di kita itu ada perkebunan, ada perikanan, ada olahraga gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita terus bangun kesadaran ini agar semuanya paham bahwa kita itu punya keunikan masing-masing. Ya, keunikan. Ini hal penting nih. Jadi jangan sampai minder gitu. Aduh, saya nggak, itu bisa ini, saya nggak bisa. Nggak, pasti ada. Nah, pasti ada. Kalau sekarang belum muncul, ya karena belum ketemu ibaratnya. Pasti ada keunikan yang Allah inginkan bagi kita ya, bagi siapapun itu. Harus dicari, harus didapatkan apa sih yang Allah inginkan terhadap diri kita itu, peran penting hadir di muka bumi ini. Ya, sebagai apa nih? Secara ini khalifahnya ya, sebagai pengelolanya. Kan kita dua fungsi manusia itu, sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifah Allah. Hamba Allah menyembah, udah clear gitu ya. Khalifah Allah sebagai pengelola, khalifatu fil ard, sebagai pengelola bumi gitu ya. Nah, cuman di bumi ngelolanya gimana gitu, ngapain? Apakah sebagai teknik arsitek, apa sebagai engineer dan sebagainya. Jadi itu yang mesti kita gali, keunikan. Oke, sebentar lagi nih. Nah, ini konsep baru berdasarkan kekuatan. Jadi yang kita kembangkan, yang kita tumbuhkan, kuatkan adalah kekuatannya. Nah, contoh misalkan ada gambar nih. Nah, pertanyaannya nih, sisi mana yang seharusnya diasah agar cepat berhasil dan bermanfaat? Gagangnya, tebalnya, atau yang lancipnya yang mesti kita asah agar kapak ini bermanfaat, berguna, sesuai dengan fungsinya. Nah, sisi yang mana? Apakah gagangnya yang perlu kita perbaiki, kita percantik, atau yang bagian tebalnya tuh, wah ini atasnya nih dipercantik biar kuat gitu ya? Atau sisi yang tajamnya yang perlu kita asah terus sehingga nanti manfaatnya pada saat mengenai entah itu kayu atau apa itu powerful gitu. Nah, tentu secara logika berarti sisi yang tajamnya yang kita asah. Ya, sisi yang tajamnya, sisi yang kuatnya di sana. Ya, sisi yang kuatnya yang di sana yang kita asah. Karena itu yang akan terus berpotensi, terus akan yang dimiliki terus akan menguat, terus akan melekat gitu ya, melekat, menguat dan optimal gitu ya. Bukan optimal lagi, bahkan maksimal gitu. Ketika fitur unik itu yang diasah gitu ya, yang diasah. Nah, ini mindset kita, pola pikir kita terhadap santri itu bahwa antum punya potensi masing-masing, yuk sama-sama kita temukan. Sama-sama, jangan antum aja yang cari, tapi sama-sama dari kitanya juga berpikir gimana cara menemukan itu sehingga mereka. Nah, tadi kan saya coba jelaskan yang 3B tadi ya, Bapak Ibu sekalian. 3B itu tadi, satu, beragam kegiatan,
kedua berulang, yang ketiga bertemu banyak orang, 3B ya. Nah, ini bicara hal yang teknis, 3B. Nah, indikatornya ada di 4E. Ya, 3B itu teknis, yang 4E yang non-teknisnya. Nah, non-teknis itu dari kegiatan-kegiatan 3B tadi, beragam, berulang, banyak. Nah, agar kita tahu mana langkah selanjutnya sih bakat seseorang itu, maka indikator, indikator non teknisnya ada 4E. Yang pertama yang dia lakukan itu memunculkan easy nggak? Easy itu kemudahan baginya. Kemudahan baginya, mudah ya, mudah untuk dilakukan olehnya gitu. Ya kan kayak tadi tuh ada Santi, dia mudah banget kalau belajar berenang gitu. Ya baru pertemuan ketiga udah bisa. Ya udah masuk kelompok prestasi. Kayaknya mudah banget dibandingkan teman-teman yang lain. Tapi kalau disuruh menghafal, ya so-so lah gitu ya, so-so, butuh effort yang besar gitu ya, butuh effort yang besar buat menghafalkan juz 30 itu, ayo waduh, udah ini. Tapi ketika dia berenang tuh jago banget, dia enjoy gitu ya. Jadi memang ya fitur uniknya dia punya bakat di berenangnya gitu ya. Gitu. Nah, namun kita fasilitasi, coba kalau kita tidak pernah menstimulasi berenang, kemudian nggak pernah memanah, kita nggak akan tahu dia punya potensi itu. Jadi memang semakin banyak kegiatannya, maka semakin bagus gitu ya. Semakin banyak menemukan apa sih fitur uniknya. Jadi itu indikatornya 4E, yang pertama easy, mudah baginya, yang kedua easy, mudah, enjoy baginya. Enjoy itu menyenangkan. Jadi berlama-lama tuh dia nggak masalah gitu ya. Lama-lama nggak bosen, nggak capek, kayaknya enjoy ya gitu ya. Jadi berenang dikasih berapa 50 putaran, enjoy aja tuh. Tapi disuruh ngapal setengah jam udah pusing, aduh. Disuruh ngapal ya begitu kok. Begitu. Jadi kalau berenang tuh sampai itu, jadi ketika dia udah enjoy ya kan berarti senang dirinya gitu ya. Berarti sudah menemukan nih, wah ini udah bagus nih bakatnya. Yang ketiga easy, enjoy, yang ketiga excellent. Nah, ketika sudah mudah baginya dilakukan, kemudian dia mau berlama-lama tanpa bosen, tanpa capek, seneng, lama-lama nanti dia akan ahli excellent. Dia akan terampil menjadi seorang perenang lah gitu ya, perenang. Ya bahkan nanti ya dengan justru malah mungkin penghasilannya nanti ke depannya sebagai pelatih renang mungkin, atau guru olahraga mungkin ya. Atau misalkan kalau kita kasih pengetahuan lagi, sebenarnya bukan berarti kalau ahli berenang itu hanya pelatih sama guru, no. Tapi bisa aja menjadi ahli ilmu kelautan gitu ya. Ilmu kelautan juga salah satu skillnya ya harus jago berenang gitu misalkan kan. Berenang itu antum tidak hanya berenang ngapung, bisa berenang di air gitu. Namun kan apa aja sih yang makhluk hidup yang ada di dalam air. Ini kualitas airnya bagaimana gitu. Jadi korelasinya, relate-nya dengan ilmu kelautan. Gitu. Itu banyak sekali itu yang bisa kita kaitkan ke sana, dan kita kaitkan dan kita stimulasi kepada para santri, para siswa. Jadi bukan berarti saya ahli berenang tuh berarti kedepannya pelatih renang ataupun no. Gitu. Jadi skill berenang antum ini bisa dikorelasikan dengan ilmu yang lain gitu. Tentang pengetahuan tentang lautnya, pengetahuan tentang kedalamannya, tekanannya, tentang banyak sekali. Nah, kalau di jurusan itu ada ilmu kelautan, itu salah satunya. Jadi bicara tentang berenang itu bicara tentang laut juga. Bicara tentang berenang bicara tentang sungai. Bicara tentang berenang bicara tentang polusi air. Wah, banyak banget. Itu karena mereka suka dunia air, nah kita relate-kan, kita simulasi dengan yang lain gitu ya. Jadi sehingga mereka jadi tahu, oh ya berarti ini loh yang saya pelajari lagi, dan itu 3E ya, yang excellent, yang terakhir adalah earn. Nah, earn itu menghasilkan. Jadi 3B itu earn itu untuk level SMA atau kuliah gitu, E-nya tuh earn itu mereka dapat. Gitu ya. Nah, ini yang non teknis, hal yang sebagai indikator kita ketika mereka melakukan 3B tadi ya. Banyak kegiatan berulang sama banyak orang, nanti indikator lihatnya itu tadi, apakah easy, apakah enjoy, apakah dia excellent di bidangnya, atau apakah dia nanti menghasilkan. Earn itu menghasilkan, itu dampak, itu menghasilkan. Oke, mungkin
ini yang terakhir ya, tadi fokus pada kekuatan. Jadi akhirnya kita pasti manusia itu punya kelebihan kekurangan. Fokus kita adalah kelebihan, ya. Fokus kita adalah pada kekuatan, kelebihan yang dimiliki oleh setiap manusia, setiap anak. Itu yang harus kita gali, kita temukan, kita pupuk, kita asah, biar mereka melakukan segala macam agar itu tumbuh berkembang. Nah, kalau keterbatasan, mereka terbatas, ya udah, kalau terbatas berarti jangan sering dipakai gitu ya, jangan sering dipakai. Itulah tugas itu apa? Karena kita semua punya keterbatasan, maka kita harus saling kerjasama satu sama lain gitu ya. Gitu. Jadi makanya nggak ada tuh perusahaan sehebat perusahaan Apple pun ya, Apple atau Google pun nggak bisa semua apa namanya, semua divisi itu dipegang sama mereka. Produk yang mereka miliki itu semuanya dari mereka gitu, nggak. Ya mereka juga punya keterbatasan gitu ya. Entah misalkan Apple gitu, Apple pun ternyata prosesornya dari ini, layarnya dari ini, dari perusahaan mana segala macam gitu ya, dan seterusnya. Jadi nggak ada yang semua itu sempurna gitu. Jadi pun sama anak-anak kita juga tidak sempurna, yang kuatnya kita asah, yang lemahnya itu jadi pelajaran juga bahwa antum ya harus banyak kerjasama, harus menghargai kelebihan orang lain gitu. Makanya ketika mereka sudah sadar kelebihan kekurangan, makanya jarang sebenarnya tidak ya istilahnya istilah pembulian gitu ya, pembulian dan sebagainya itu mereka akhirnya sadar gitu, ini saya lemah hafal tapi dia lemah jago berenang gitu kan. Saya pengen bisa berenang ya, belajar sama temennya yang jago berenang gitu. Padahal yang berenang nggak bisa hafal, kurang hafalannya. Jadi kan nggak ada. Jadi ini konteksnya pembulian itu kadang-kadang kan yang satu merasa lebih pintar, merasa lebih baik, karena yang satu lagi kurang gitu ya, kurang, nggak ada fitur uniknya, nggak aja segala macam. Akhirnya terjadilah itu merasa dan yang kurang gitu. Nah, kalau mereka sadar tentang fitur uniknya, ya mereka tahu diri gitu akhirnya kan. Nah, saya bisa ini, saya nggak bisa ini. Gitu. Jadi minim ya. Ada tuh pernah tuh di pondok itu ada santri yang dia kekuatannya banyak gitu, banyak, merasa lebih baik, tapi ada satu sisi dia ada kekurangannya gitu. Nah, kekurangan itu dia seolah-olah dia tidak mau memunculkan, malu, takut segala macam. Nah, pada saat sebuah kegiatan kita lakukan, akhirnya ketahuan sama santri-santri yang lain gitu. Wah, dari segitu akhirnya santri kan tahu bahwa oh si Fulan tuh lemahnya di sini gitu. Jadi akhirnya dia nggak bisa, bukan nggak bisa, akhirnya dia tahu diri, aduh, ya saya punya kelebihan, tapi saya punya kekurangan gitu. Jadi dia nggak bisa, ya orang dia tahu, oh dia penakut gitu, penakut ternyata penakut, jadi akhirnya dia nggak bisa memonopoli bahwa saya segalanya gitu. Jadi ada sisi lemah yang orang lain tahu, akhirnya dia nggak bisa macam-macam gitu. Macam-macam dia malu kalau kalau apa kekurangannya, ketidakmampuannya diketahui oleh teman-temannya gitu. Nah, sehingga yang dulu yang sering apa namanya ya biasa gitu, sering mendobrak sih ya, sering egonya itu akhirnya sekarang sudah sama rata dengan teman-teman yang lain gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini yang jadi fokus kita sehingga biar ini. Nah, ternyata di dalam surat Al-Isra ya, ayat 84, ini salah satu ayat yang menjadi rujukan ya. Ini saya mengambil materi ini dari apa namanya talent mapping, salah satu penemunya, foundernya adalah Abah Rama ya, Abah Rama alumni ITB, sudah banyak sekali pemikiran-pemikiran beliau gitu ya. Nah, ternyata salah satu referensi ataupun dalilnya bahwa manusia itu memiliki fitur unik dalam surat Al-Isra 84 ini. Tiap-tiap orang berbuat menurut syakilah, keadaan bawaan atau fitur uniknya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan. Ini ada beberapa tafsir dari Ibnu Katsir dan Qurtubi bahwa syakilah itu bisa dimaknai sebagai arah atau tujuan, bisa juga kekuatan atau ketajaman, bisa juga tabiat atau alami. Jadi memang bawaan dari lahir yang punya potensi untuk bermanfaat bagi dirinya dan bagi umat, dan sebagai survive, bertahannya hidup seseorang ketika mereka dilahirkan di muka bumi ini. Baik, itu pengantar dari saya terkait dengan minat dan bakat
anak ya. Ini saya juga masih banyak belajar dari AB Home, dari Pak Budi gitu kan, dari yang lainnya, dan bagaimana juga kita coba apa yang setelah kita pelajari kita terapkan di lembaga kita, lembaga kebetulan diamanahi sebagai apa namanya di Al-Fatih. Jadi apa namanya santri itu sebagai objek penelitian lah gitu. Jadi anak-anak itu sebagai objek penelitian. Jadi bukan kadang-kadang kan kita bukan objek yang dibiarkan kemudian mengalir apa adanya gitu. Aduh, oh, jangan sampai begitu ya. Tapi kita sebagai objek penelitian, kalau kita meneliti kan kita selalu mikir jadinya. Ya. Jadi aktivitas kita itu bukan aktivitas rutinitas, jadi aktivitas mikir. Ya pasti ada hiruk pikuk lah yang terjadi yang terjadi di lembaga. Ya, di anak-anak kita itu pasti itu. Ya tadi ada yang kurang termotivasi, ada yang kurang ini, oh, berarti apa nih yang mesti kita lakukan dan sebagainya. Itu saja, wallahu bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khair Ustaz Setiadi. Panggilannya apa sih Ustaz? Ustaz Setiadi atau Ustaz? Iya. Di pondok Ustaz Huji. Oh, Ustaz Huji biasa aja Ustaz. Oke, baik. Iya. Nah, mungkin kita masuk ke sesi diskusi terlebih dahulu Ustaz ya. Dari siap. Sekian banyak tadi yang disampaikan, mungkin ada beberapa hal yang tersangkut mungkin di pikiran Umi Abi terlebih dahulu. Saya persilakan kepada Umi Abi yang ingin bertanya, boleh menggunakan fitur raise hand. Saya ada pertanyaan juga nih nanti. Ya. Ada yang ingin bertanya, Umi dan Abi? Baik, mungkin sambil menunggu ya pertanyaan dari Umi Abi, mungkin ada yang masih merancang pertanyaannya. Saya mau nanya dulu nih Ustadz. Siap, Mangga. Nah, pertanyaan saya ini begini Ustadz. Tadi kan salah satu indikatornya yang menjadi bakatnya anak-anak yang perlu kita gali itu kan dari sesuatu yang easy dan apa namanya enjoy. Yang sangat mereka nikmati, kemudian nanti yang nantinya bisa di earn ya, mendapatkan sesuatu dari hal itu. Cuma saat Anda ngelihat ya karena maraknya zaman sekarang saat anak-anak kalau misalkan lihat dari indikator itu malah lebih ke arah gaming Ustaz. Apakah itu termasuk bakat juga Ustaz yang harus digali gitu, atau justru ini ada pengecualian gitu? Baik, ya, ini pertanyaan bagus nih. Jadi ya alhamdulillah ya kita Allah kasih amanah ya. Sebenarnya kan kita sebagai pengelola sebuah lembaga pendidikan kan amanah dari Allah ya, amanah dari Allah. Allah datangkan putra putri kepada lembaga pendidikan kita, artinya Allah pengen menguji kita gitu kan. Nah, dan juga tadi pagi sempat saya ngasih kultum ke para santri itu ya, bahwa fenomena saat ini ya yang ada di masyarakat itu dan anak-anak remaja pada saat itu memang salah satu adalah penggunaan gadget gitu ya, handphone gitu ya. Jadi handphone itu sebenarnya itu kan alat ya, alat media sebagai sarana saja gitu. Jadi itu sebenarnya bukan objek ya, kesenangan gitu, kesenangan. Jadi ketika mereka di Al-Fatih atau di lembaga ini kan kita punya regulasi ya, bahwa misalkan Anda nggak tahu kalau di gereja Qurani apakah boleh membawa HP atau penggunanya seperti apa. Namun di pondok kita kan tidak boleh. Boleh bawa HP, penggunanya hanya untuk pembelajaran di pondok gitu, dan itu dititip ke musyrifnya gitu ya, ke ustadznya gitu. Nah, artinya regulasi ini memang harus kuat, harus ketat gitu. Nah, mereka itu harus kita sampaikan bahwa ketika mereka sudah tidak menggunakan gadget itu ya,
selama di pondok. Maka mereka kan punya banyak aktivitas kegiatan atau kegiatan segala macam. Stimulasi itulah yang mereka akhirnya mereka punya hal penting bahwa mereka punya fitur unik yang harus diasah. Gadget itu sebagai sarana. Artinya pengembangan ketika mereka suka dunia tadi ya, suka dunia misalkan muncul kesukaannya. Jadi easy enjoy-nya itu muncul pada saat kita simulasi yang lain. Mungkin di SD-nya mereka gadget, pasti ada ya, gadget tuh HP gitu. Tapi pada saat masuk Al-Fatih, ketika kita simulasi yang lain, mereka menikmati. Ternyata suka panahan, suka berenang, suka berkebun itu karena penggunaan gadget itu akhirnya nanti gadget itu dianggap sebagai sarana gitu, bukan sesuatu yang segalanya tuh gadget gitu. Ya. Jadi satu gadget itu karena itu fenomena saat ini kan tadi enjoy easy-nya tuh karena gadget. Jadi paradigma gadget itu sebagai sesuatu yang segalanya gitu, padahal itu sarana. Nah pemahaman ini yang terus kami sampaikan gitu. Bahkan kemarin pulang berenang tuh saya bawa anak-anak tuh bawa pulang berenang, ada sekitar 5-6 siswa SMA SMK berdiri, semuanya pegang handphone, semuanya lihat handphone, nggak ngomong apa-apa gitu kan. Saya berhenti sebentar, saya berhenti bilang ke Santi, perhatikan coba lihat orang-orang itu, ada yang jangan liatin ntar pada nggak, coba antum liatin apa insight, apa pelajarannya yang ada itu ya. Anak ngomong akhirnya kan ya itu sedang pegang HP, sedang ini wasting time, buang waktu istilahnya. Akhirnya kita coba mereka berpikir gitu bahwa ya kalau gadget itu digunakan bukan pada tempatnya ya begitu gitu. Tapi kalau boleh pakai gadget tapi yang dia sebagai sarana untuk membangun minat dan bakat itu. Jadi memang itu kondisi yang saat ini ya, Ustadz ya, bahwa kalau kita tidak men-switch pemahaman itu, mereka terjebak. Jadi segalanya handphone, segalanya itu gitu. Karena mereka belum tahu ada pilihan-pilihan lain yang lebih menyenangkan. Ya tadi aktivitas-aktivitas tadi gitu ya. Nah, jadi mungkin pendekatannya itu. Jadi kita harus hadirkan, kita harus tawarkan, kita harus mereka lakukan aktivitas tadi, beragam kegiatan tadi. Nah, karena kita di pondok kan pondok terbatas, jadi aktivitas yang lain coba, simulasi yang lain, naik gunung segala macam, berenang, bercocok tanam, perikanan, baca buku. Nah, bahkan santri yang kelas 7 itu orang tuanya tuh bilang, anak saya baru 3 bulan di Al-Fatih sudah berapa buku yang dia baca ya. Karena kita tidak batasi baca buku, justru malah kita wajibkan baca buku. Mereka yang nggak doyan baca buku di rumah pada saat itu megang HP, ketika mereka baca buku, mereka tuh dapat sesuatu yang wow. Apa ya? Mereka dapat sesuatu yang karena baca buku tuh ternyata nikmat loh gitu. Nah gitu. Kita hadirkan kegiatan yang kan, tapi kita nggak tahu kan kegiatan apa itu. Baca buku wajib. Ini lakukan. Ini mereka menemukan. Oh, enak juga ya baca buku ya. Itu sampai 4 jilid buku. Kalau tahu buku Ghazi atau Terelie, kita wajibkan Ghazi ya, buku Ghazi. Karena spirit perjuangan. Ada Terelie boleh, si anak pemberani, si anak cahaya segala macam, is okay fine gitu. Ternyata mereka punya dunia sendiri dalam pemikirannya. Padahal tuh SD-nya, megang HP-nya luar biasa tuh orang tuanya. Pas ini udah 4 buku selesai. Wow, kata saya. Bahkan waktu itu yang sekarang kelas 9 ya, santrinya tuh. Waktu kelas 7 itu setahun itu sampai 10 buku selesai. Di SD boro-boro baca buku. Jadi kita hadirkan yang kegiatan yang akhirnya mereka menikmati. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan jadi pemikiran handphone itu sebagai sarana, sekali itu sarana untuk pengembangan diri segala macam, bukan segalanya handphone, bukan. Mungkin itu ya. Mungkin. Syukur Ustaz. Ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Ibu Asti. Ibu Asti wali santri dari siapa ya? Saya lupa, nanti bisa ditambahkan. Pertanyaannya ada di chat Ustaz. Iya. Pak Ustadz boleh tanya. Oke, aku punya bakat menggambar anime.
Tapi alhamdulillah untuk menghafal Al-Qur'annya dimudahkan. Masya Allah. Nah, dia bingung untuk kuliahnya minta jurusan tafsir, tapi dia juga pengen bakatnya diasah dalam menggambarnya. Oke. Nah, oke. Menghafal Al-Qur'an. Jadi gini. eh ini kita coba refleksi dengan saya coba sama teman-teman juga kita terus menganalisa gitu. Ini pesantren tahfiz tuh banyak, yang menghafal Quran tuh banyak, banyak banget itu, bahkan berlebar tahfiz. Namun substansinya tuh substansi tahfiznya tuh gimana sih gitu. Punten saya nggak ini. Saya ada ustadz ya musif gitu. Dia punya teman ngajar di sekolah tahfiz A. Nah, ujian tahfiznya punten saya nggak ini. Dia cerita tahfiznya. Jadi ujian tahfiz apa dia punya setoran satu juz misalkan juz satu, kemudian ditesnya tuh hanya satu halaman aja gitu. Setoran sudah, dites satu halaman dianggap selesai dengan tuntas, berarti telah selesai juz satu. Nah, pada saat kita di Al-Fatih itu ya ujiannya harus sekali duduk, juz 30 itu juz 1 itu sekali duduk, kemudian dites tiga ayat secara acak gitu ya. Jadi itu konfirmasi bahwa beliau betul-betul hafal. Nah, jadi itu salah satu sudut pandangnya. Pertama itu. Yang kedua, kami tidak menafikan orang yang hafal Quran itu. Namun sisi lain, anak-anak itu kan punya kesenangan ya, punya kecenderungan yang di luar hafalan ya, di luar hafalan. Nah, nanti dilihat Bu, Bunda sekalian, dilihat dominan menghafal sama menggambarnya tuh banyak mana sih? Gitu. Nah, hafal itu penting, gitu ya. Hafal itu penting, punya hafalan gitu ya. Jauh lebih penting mengaplikasikannya tentu, menjelaskannya dan seterusnya gitu. Namun ketika dia dominannya, misalkan tadi anime gitu kan, dan keahlian lain, tidak hanya anime ya, keahlian yang lain, dan itu jauh lebih dominan, itu kenapa tidak difasilitasi juga? Gitu ya, tidak difasilitasi juga untuk aktivitas di luar menghafal. Gitu. Jadi kedepannya, jadi betul kedepannya bahwa ada ahli-ahli arsitek yang hafal Quran, ahli-ahli kimia tapi hafal Quran. Ya. Pun sama dengan para ulama-ulama kita dulu gitu kan, ya kita taunya bahwa imam-imam besar itu hafal Quran saja. Oh enggak, ternyata ahli matematika, ahli kimia, ahli itu gitu ya. Jadi karena menghafal itu ya penting gitu. Nah, namun ada sisi lagi lain yang mereka bisa memberikan manfaat lebih gitu. Karena fitur unik ada dalam dirinya. Ya tadi putra atau putri ibu yang suka anime ya, jarang sekarang ya suka anime ya. Tapi bisa aja nanti dia misalkan bisa bikin komik Islam gitu ya, bisa aja itu komikus. Ya. Sekarang kan komikus banyak yang yang tidak sesuai dengan dakwah Islam. Bisa aja dia sebagai komikus Islam. Why not gitu? Kenapa tidak gitu ya? Jadi saya pikir harus tetap difasilitasi. Menghafal itu penting, hal yang lain tetap harus difasilitasi. Nanti dominannya nanti lihat Bu, nanti dominannya sekarang level apa nih? SMA atau SMP? Nah nanti apakah nanti kuliah di seni misalkan ya, art? Nah itu lihat kecenderungan dominannya apa? Dominan tadi kan tadi easy enjoy-nya yang enjoy-nya mana tuh? Lebih banyak dia menghafal atau lebih banyak dia menggambar? Nah itu. Jadi kalau lebih banyak menggambar, ya sudah berarti memang dia arahkan ke seni ya, ke seni. Tapi kalau dominannya menghafal, baca kitab, sehingga itu ya, maka itu dia lebih ke arah. Kalau misalnya ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ini tadi ada yang raise hand dari Pak Yudi, abinya Zata dan Pastawa. Silakan Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukur Ustaz atas
penjelasannya dan juga kesempatannya. Tadi menyinggung masalah memang anak-anak itu tidak boleh dipaksa monoton untuk menghafal ya, harus diberikan juga kecenderungannya, hobinya. Yang saya perhatikan memang dari Gerak Quran juga memang sudah ada ke arah itu. Kalau saya lihat seperti sering mengajak mereka rihlah ke tempat-tempat bersejarah, kemarin ke Lubang Buaya, lalu juga ke nonton film yang Sehari Bersama Ibu. Itu kan memang lebih kepada eh, intermezzo, selingan supaya mereka tidak jenuh. Nah, yang masalah pengawasan penggalian bakatnya anak-anak itu memang mungkin kalau di Kriya Kurang kan memang lebih fokus ke menghafal, lalu masih ada diselingi oleh rihlah, sudah cukup menyenangkan kalau menurut saya. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan saya ini kira-kira di Gerak Quran ini bagaimana cara menggali kecenderungan anak-anak ini yang bisa diterapkan supaya juga tadi nggak sekedar mereka menghafal, terus menghafal dengan senang karena masih ada rihlanya, tapi bagaimana juga supaya fasilitasi juga masalah kecenderungan anak dan juga diidentifikasi juga tuh kecenderungan anak atau hobinya anak masing-masing. Itu yang mungkin saya harapkan bisa juga dilaksanakan di Gerak Quran. Kemudian masalah itu juga, itu kan bagi saya satu hal yang dilematis. Di satu sisi, kita juga tidak boleh menenggelamkan minat bakat anak-anak dan hobi anak-anak. Tapi di satu sisi juga kita harus tetap, jangan sampai memang anak-anak sedang dipacu untuk menghafal, justru waktunya juga terbagi untuk hal-hal yang hanya bersifat hobi. Karena kan memang kalau konsep saya, anak-anak itu bagaimana, karena ada istilah golden age ya, memang saat-saat anak-anak itu memang masanya mereka sedang bagus-bagusnya hafalan. Makanya memang saya memang jujur dalam hal ilmu pengetahuan umum, pendidikan sekolah umum kan memang lemah di Gria. Tapi saya memang ingin anak-anak saya juga dulu fokus dulu di masalah penghafalan. Karena kalau menghafalkan ilmu-ilmu umum itu bagi saya bisa mandiri, bisa dengan sistem kayak sekolah terbuka sekarang masih bisa dikejar. Tapi kalau untuk menghafal, memang susah kalau untuk sudah tidak ada biah yang memadai, tidak ada motivasi dan pengawasan dari pesantren kan, kalau sudah lewat waktunya, mereka sudah terlalu banyak mengenal pengetahuan umum dan dunia umum, maka akan susah untuk diarahkan kembali kepada penghafalan Al-Quran. Jadi poinnya, jangan sampai kita juga tergiring untuk terlalu menggali sisi minat bakatnya, sementara menghafalkan Al-Quran sendiri kan memang hal yang memang harus dipaksakan. Tapi bagaimana dipaksakan mereka tetap bisa enjoy. Dan satu hal yang saya pengen pertanyakan juga di Quran, jadi terutama di pesantren Akhwat ya, anak saya itu pernah minta dibelikan eh, sejenis kayak memori MP player, MP3 player yang bisa untuk merotal ya, untuk memurojaah Al-Quran. Setelah itu dia minta juga, tapi belum saya belikan. Lalu dia juga minta dibelikan juga dengan flash disk. Nah, ketika saya tanya flash disknya untuk apa, ternyata kan katanya untuk merekam-rekam lagu-lagu. Nanti saya tanyakan ketika lagu-lagu itu di pesantren emang nggak dilarang oleh ustazahnya? Enggak, kan katanya kita dengerin pakai earphone. Nah, dengan penjelasan itu anak saya nggak saya berikan eh, MP3 player dan nggak saya berikan flash disk. Jadi
Kalau menurut saya, ini satu hal yang geria Quran kecolongan. Bagaimana anak-anak itu dengan dalih membeli MP3 player untuk murojaah, padahal yang mereka dengarkan adalah lagu-lagu yang mereka download dari flash disk ketika orang tuanya datang atau ketika mereka ada waktu keluar untuk mendownload lagu-lagu. Itu juga hal yang harus diwaspadai. Satu lagi, masalah HP. Saya ingin sih, kalau emang HP itu tidak diizinkan dibawa, bolehnya hanya dititipkan ke pengelola pengelola asrama. Itu ketika anak-anak yang punya HP, dia di saat libur atau di saat waktu penyemukan bisa buka HP, bisa bermain HP sepenuhnya. Sementara saya yang tetap tidak memberikan HP ke anak-anak, walaupun mereka punya, tapi saya nggak titipkan. Supaya mereka tidak usah dulu bermain HP. Udah. Kalau untuk komunikasi dengan orang tua, orang tuanya kan menjenguk ketika waktu jenguk. Ketika waktunya menelpon pun di saat penjengukan. Dan kalau memang orang tuanya tidak menjenguk, saya kira bisa orang tuanya atau senternya digilir untuk bertelepon dengan orang tuanya melalui HP asrama atau wali santri. Karena ketika saya berusaha tidak memberikan HP anak-anak dan tidak menitipkan ke asrama, mereka akhirnya pinjam HP temannya. Satu, teman yang punya HP terganggu. Kedua juga tidak mendidik anak-anak untuk lepas dulu dari HP. Karena ketika mereka pada saat waktu jenguk, halo? Ya, mangga Pak. Ya, ketika waktu jenguk itu mereka punya waktu bebas bermain HP, saat itu seperti kata Ustadz tadi, bahwa HP itu kan sifatnya hanya sarana, fasilitas pendukung. Tapi apa fungsi HP sekarang ketika anak-anak waktu senggang, waktu libur, atau waktu penyengukan? HP itu mereka gunakan untuk kembali melalaikan mereka. Kembali mereka seperti lepas dari penjara, lepas dari kekangan yang selama ini mereka tidak boleh bermain HP, tidak boleh bersosmed, tidak boleh membuka YouTube ataupun TikTok dan lain-lainnya yang kecenderungan mengajarkan budaya dan etika yang buruk. Ketika waktu penyengukan, ketika waktu boleh memegang HP itu mereka kembali lepas, kembali mendekati hal-hal yang memang selama ini dihindarkan. Baik, insya Allah. Saya ingin ada keseragaman. Ada keseragaman bagi gerak Quran. Saya punten, HP anak-anak saya juga punya. Masing-masing mereka sudah bawa HP. Tapi enggak saya serahkan ke pesantren, saya pegang. Nah ini kan bukan kecemburuan saya, bukan keirian saya. Tapi ada perlakuan yang berbeda. Perlakuan berbeda ini kan bukan orang tua. Walaupun orang tua yang membedakan perlakuan, akhirnya yang membuat perlakuan berbeda ini adalah pengelola gerak Quran. Satu anak bisa pegang HP karena dibolehin nitip ke asrama. Satu anak yang lain tidak pegang HP karena tidak dititipkan HP-nya oleh orang tuanya ke asrama. Itu poin saya. Jadi satu masalah MP3 player, semua mereka yang pegang MP3 player bagi akhwat itu terselubung. Mereka mendengarkan lagu-lagunya. Terputus ya? Tapi tadi saya bisa tangkap ya persoalannya. Ya, siap. Saya juga insya Allah bisa. Mungkin sekilas saja ya, Ustaz. Satu ya. Oke, baik. Tadi bicara menghafal sama beragam kegiatan dalam rangka untuk dia tidak menonton tadi ya di awal itu ya. Ini menghafal terus menonton, tapi sepertinya kok masih dalam kondisi yang masih jumut, gabut. Bagaimana proporsi untuk
pengasahan minat bakatnya gini. Eh, 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 Kegiatan yang kita lakukan kalau hanya sebatas kegiatan, maka dia nggak punya esensi yang mendasar yang akan diterima oleh siswa gitu ya, oleh santri gitu. Semua orang juga bisa melakukan kegiatan tadi tuh, ke jalan-jalan segala macam. Cuman kalau hanya sekedar jalan-jalan, mereka tuh nggak dapat sesuatu yang sesuai dengan minat gitu. Misalkan kita tadi jalan-jalan ke Lubang Buaya misalkan gitu ya. Di Lubang Buaya itu kan tentu banyak sejarah gitu ya. Tentu banyak sejarah, banyak informasi, banyak hal yang didapatkan gitu. Jadi ada proyek ataupun ada aktivitas santri yang datang tuh nggak hanya sedang lihat, tapi mereka membuat jurnal, membuat tulisan, membuat puisi, membuat membuat video bahkan gitu ya, gitu. Sehingga dari ragam kegiatan tadi itu memunculkan tuh ada orang yang bisa jelasin sejarahnya detail, ada orang yang bisa membuat video secara bagus gitu ya. Nah, jadi aktivitas setelahnya ini yang harus kita pikirkan gitu. Jadi itu yang jadi PR bersama ya. Saya juga sama di Pondok 3. Kalau selesai kegiatan, saya pikir semua orang juga bisa melakukan kegiatan ke gunung. Semua orang juga bisa ke susur pantai. Semua orang juga bisa ke luar negeri. Cuman setelah itu what the next gitu loh. Apa selanjutnya? Nah, jadi ada proses selama kegiatan, ada proses pasca kegiatan. Nah, pasca kegiatan mereka harus gali gitu ya. Mereka harus mendokumentasikan, membuat video, membuat jurnal, membuat buku, membuat ya itu karya-karya itulah nanti yang menstimulasi mereka, memunculkan nanti, seneng nih ngedit nih, seneng nih mendalami sejarah tentang Bang Buaya, suka nih ngotak-ngatik perjalanan, gini mengatur jadwal segala macam gitu. Nah, itu salah satu. Jadi sehingga kegiatan kita itu berbeda, ya, bukan hanya kegiatan yang umumnya lah gitu. Jadi ada makna, ada pesan, ada kenangan, ada memori yang bisa didapatkan oleh para siswa. Jadi itu yang perlu terus kita evaluasi ya, saat yang mungkin sama-sama di Al-Fatih di kegiatan juga. Nah, kembali lagi HP ya, dan ini salah satu, HP itu memang jadi momok lah saat ini gitu ya, karena itu sesuatu yang bisa, HP itu seperti pisau bermata dua. Yang satu pisau dapur, yang satu pisau sebagai pembunuh misalkan gitu. Ya kalau digunakan buat pisau dapur kan enak ya, bermanfaat buat masak segala. Jadi kalau pisau membunuh dirinya, ya dan sebagainya. Dan saat ini memang kita tidak bisa lepas dari kemajuan teknologi gitu ya. Artinya kita juga nggak bisa mengekang segala sesuatunya. Zaman saat ini tuh beda dengan zaman kita, beda dengan zamannya para sahabat Rasul dengan para ulama-ulama dulu gitu ya. Kalau dulu ya punya tantangan tersendiri gitu ya. Sekarang ini luar biasa. Handphone itu ya mungkin bisa dibilang ya dulu kalau kita dulu ada Gozul Fikri gitu ya, perang pemikiran. Ini perangnya itu sekarang dengan handphone gitu. Nah, sehingga seperti tadi ya, bahwa kita tidak bisa mengekang, boleh menggunakan handphone, ya, kesadaran menggunakan itu sebagai sarana, dan kalau mereka mau menonton YouTube pun ya boleh saja gitu ya, kalau di itu. Ya, akhirnya mereka, karena kita sering menstimulasi film-film Islami, film-film Osman, atau jadi akhirnya mereka liburan itu nontonnya Osman akhirnya YouTube itu. Jadi karena mereka baru tahu ada film Osman ya, ternyata mereka tertarik untuk nonton Osman itu. Jadi karena memang zaman kita berbeda. Jadi kalau tadi betul seperti penjara jadinya gitu ya. Kalau misalkan dikekang terus, jadi kalau udah nanti malah itu menjadi malah patah gitu. Jadi mereka harus mencari hal tersebut. Jadi memang di situ seninya, di situ regulasi memang harus betul-betul diatur, tidak ada pemaksaan. Jadi namun mereka bisa mengontrol diri mereka untuk bisa menggunakan HP itu gitu. Jadi HP itu sebagai sarana untuk meningkatkan meningkatkan minat bakat ataupun meningkatkan kesadaran mereka dalam beragama ya. Kan nonton film-film yang Osman Tur, kemudian tentang Cut Nyadin dan lain sebagainya, itu memberikan semangat untuk berjihad segala macam gitu. Jadi kita alihkan ke yang positifnya gitu. Nah itu yang tugas kita, bagaimana menanamkan itu agar mereka paham terhadap tersebut. Itu kan
terkait dengan itu ya, Ustaz ya. Iya, Dan tadi yang lainnya terkait dengan teknis bagaimana regulasi di Gereja Qurani, mungkin nanti bisa dijelaskan oleh tim Gereja Qurani ya, Ustaz ya. baik, insyaallah. Selebihnya nanti saya bikin tambahan ya, Bi. Ini mangga Ustaz. Jadi apa namanya, untuk HP ini Ustaz-Ustazah, Bapak Umi Abi begitu. Kami sebetulnya sudah sering sekali lah mendapat apa namanya komentar terkait HP ini. Adapun di Quran sendiri, kita memang tidak mengizinkan anak-anak untuk membawa handphone dan menggunakannya di luar pengawasan kita di sini di Quran ini. Adapun anak-anak yang bawa handphone itu adalah anak-anak yang memang membutuhkan, seperti anak-anak yang tidak bisa dijenguk, sehingga mereka perlu apa namanya alat untuk komunikasi dengan orang tuanya. Jadi memang kita berusaha untuk bisa apa namanya memonitoring sebisa mungkin agar anak-anak, kalaupun memang harus pegang HP, itu memang ada perlunya dan tetap dalam pengawasan. Kemudian yang kedua, di Gereja Quran ini kita punya pembinaan Umi Abi di apa namanya Halaqah Tarbiyah ya. Di Halaqah Tarbiyah ini ada salah satu kurikulum, yaitu tentang pembinaan terkait Ghazul Fikri. Tadi seperti yang Ustadz Ruji sampaikan gitu. Harapan kami adalah kelak ketika anak-anak santri ini lulus dari Gereja Quran, mereka sudah tidak masalah lagi nih untuk masalah pegang HP, karena kita bekali hal tersebut, sehingga mereka tahu bahwa di HP ini ada apa namanya potensi potensi untuk apa namanya merusak pemikiran-pemikiran sebuah generasi, sehingga yang kita harapkan adalah mereka nantinya lebih bijak setelah mereka lulus dari Gereja Quran. Jadi ini memang materi yang sangat urgent sekali untuk disampaikan kepada anak-anak ya, khususnya anak-anak di pesantren, agar supaya setelah mereka terbiasa di sini untuk hidup tanpa HP, bisa loh ternyata apa namanya hidup tanpa HP. Tapi ntar ketika keluar kan mereka tetap harus apa namanya menggunakan itu sebagai alat untuk menunjang apa namanya produktivitas mereka. Nah itu setidaknya kita bekali hal itu, mudah-mudahan itu yang akan menjadi tameng mereka untuk menghindari segala mudarat dari HP tersebut. Tapi untuk di Keplan sendiri, kita melarang anak-anak untuk menggunakan handphone. Adapun tadi MP3, kita menganjurkan anak-anak untuk menggunakan MP3 untuk menghafal. Seperti ketika mereka hendak tidur, mereka dengarkan, mereka putarkan MP3 murotal. Tapi seandainya kita tahu, kita nanti ada program sidak rutin yang tidak ditentukan waktunya supaya anak-anak kaget gitu kan. Kita temukan nanti di antara apa namanya MP3 yang mereka bawa, kata ada lagu-lagunya, maka kita akan sita seperti itu. Jadi mereka pun sudah tahu apa namanya konsekuensi tersebut. Jadi harusnya nggak boleh ya apa namanya, bukannya boleh asalkan nggak ketahuan, tapi nggak boleh. Walaupun nggak ketahuan kita akan cari, dan insya Allah biasanya akan ketemu juga. Baik, mungkin itu ya Umi Abi, Ustadz, untuk apa namanya sesi sharing kali ini seputar apa namanya penggalian minat bakat. Adapun di Gereja Quran ini masih banyak belajar nih sebenarnya. Terima kasih banyak Ustadz Puji atas penyampaiannya. Kita dapat insight baru. Sama-sama. Bisa lebih dioptimalkan lagi nih. Insyaallah. Amin. Mudah-mudahan kapan-kapan boleh main Ustadz ya ke sana. Di Bogor ya Ustadz ya. Silakan Ustadz, silakan. Tunggu Ustadz ya. Sama Ustadz juga kesini juga nanti ya. Kami di Depok Ustadz. Baik. Oh di Depok, Masya Allah. Dekat Ustadz. Ya, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pengumuman sebetulnya. Ini waktunya tinggal sedikit lagi sebelum asar. Jadi pengumuman ini adalah, bisa dilihat ya Umi Abi di layar ya, ada sedikit poin-poin, ada 2 poin. Yang pertama, program Rihlah Akbar. Ini karena memang waktunya sudah apa namanya bulan Oktober ya, tidak terasa gitu. Dan program Rihlah Akbar ini kita rencanakan memang dijalankan di bulan Januari akhir atau Februari awal. Untuk itu saya harus sampaikan dari sekarang agar Umi Abi juga mungkin bisa lebih mempersiapkan, kemungkinan akan ada biaya tambahan untuk ini. Sebagaimana kita sampaikan di awal bahwa biaya yang ada di GIG itu SPP, uang pangkal, uang daftar ulang, dan mungkin ada biaya tambahan untuk program tertentu. Salah satunya Rihlah, dan juga mungkin nanti ada wisuda juga. Nah, biaya untuk Rihlah ini sama seperti tahun lalu, Umi Abi, besarnya adalah 550.000 per anak. Kita usahakan lebih kurang dari itu, tapi sebagai patokan saja agar Umi Abi bisa mempersiapkan, anggaplah biayanya 550.000, tapi kita akan coba tekan
Di antara opsi nanti perjalanan, insya Allah kita akan beranjak ke Banten atau ke Jogja, atau ya bukan dua-duanya gitu. Jadi yang kita cari adalah tempat untuk mereka bisa apa namanya ya bermalam tetap, dan apa namanya konsepnya camping, Umi Abi, camping, dan nanti ada pembinaannya di sana, pembinaan terkait apa namanya mental dan apa namanya karakter seperti itu. Sepertinya akan cocok kalau misalkan bentuknya camping dan di luar. Nah ini sekilas terkait Rihla Akbar ya. Insya Allah info lebih lanjutnya akan apa namanya akan dirilis uh, di waktu yang akan datang. Tapi sebagai gambaran mungkin yang harus dipersiapkan oleh Miyabi dalam waktu sekian bulan ini sekitar 550.000 per anak. Kemudian yang kedua, informasi selanjutnya adalah terkait kepengurusan Komite Wali Santri yang insya Allah akan kita jalankan di periode kali ini. Ini saya tampilkan di sini ada, saya bacakan saja ya, ada ketua, insya Allah akan diisi oleh Bapak Guspur atau Abu Umar, abinya Umar dari GIG Angkatan 9. Wakil ketuanya tadi Bapak Yudi yang tadi bertanya, abinya Fastawa dan Zata, GIG Angkatan 10. Kemudian sekretaris ada Ibu Jamilah atau uminya Afif, GIG Angkatan 9. Kemudian bendaharanya Ibu Susi atau uminya Fani, GIG Angkatan 9. Kemudian di antara komite ini ada yang sebagai anggotanya akan apa namanya berperan aktif nanti dalam kegiatan-kegiatan proyek-proyek yang insidental. Ada Bapak Guspur, abinya Rashid, GIG Angkatan 10, dan ada Ibu Alfiah atau uminya Fatimah, GIG Angkatan 10. Ya, barakallah wa innaillah buat Umi Abi yang sudah terpilih. Ini agak lama kemarin kita bicara di chat. Alhamdulillah bisa terwujud juga konsep ini. Dan nanti di kepengurusan ini akan ada apa namanya, salah satu tugas dari komite adalah yang pertama kan apa namanya berkonsolidasi ya untuk menampung segala aspirasi dari Umi Abi semuanya. Kemudian nanti akan mengkomunikasikannya kepada pihak pesantren. Yang kedua adalah untuk mengelola dan menarik uang iuran orang tua santri. Jadi ada apa namanya, mungkin saya bilang biaya tambahan lagi ya, tapi ini jangan sebut biaya karena ini khawatir jadi beban, sebutlah infak lah. Jadi ini memang tidak dibuat untuk beban, tapi dibuat untuk apa namanya sarana bagi Umi Abi yang ingin apa namanya meningkatkan lagi apa namanya kualitas program yang ada di Via Quran. Jadi besarnya sama seperti tahun sebelumnya, Umi Abi besarnya adalah infak untuk iuran komite ini ada 50.000 per bulan. Nanti dikumpulkan kepada komite melalui rekeningnya, kemarin sudah disepakati rekening Umi Jamilah. Kemudian nanti akan direkap oleh komite setiap tanggal 25 dan diumumkan. Seandainya ada revisi nanti maksimal tanggal akhir bulan sudah selesai direvisi. Dan akan diumumkan setiap bulan. Seperti itu. Untuk apa namanya komite ini, izin komite tidak wajib ya. Jadi ini sukarela. Jadi seandainya mau bayar silakan, kalaupun tidak juga nggak masalah. Yang penting nanti akan ada pelaporan dari alokasi dana tersebut. Alhamdulillah sisa dana terakhir kemarin ada sekitar 10 juta dan sudah dipakai juga untuk apa namanya kegiatan perjalanan ke Lubang Buaya kemarin. Alhamdulillah mudah-mudahan bisa bermanfaat buat anak-anak kita. Selanjutnya nanti akan ada alokasinya untuk kegiatan-kegiatan di GK seperti ekskul dan pembinaan-pembinaan yang lain. Mungkin itu ya Umi Abi. Saya mohon maaf karena waktunya juga sudah apa namanya sudah di penghujung ini. Jadi kita harus segera mengakhiri. Mungkin seandainya ada yang mau disampaikan dari Abi Umar, mungkin sekilas mungkin menyapa wali santri yang ada di ruang Zoom ini. Ya, sepertinya sudah masuk asar ya di beberapa wali santri juga sudah banyak yang keluar tadi. Insya Allah kita akhiri saja jika demikian. Nanti saya akan minta Abinya Umar untuk memberikan apa namanya kata-katanya mungkin untuk di-share di grup-grup saja ya supaya bisa ditanggapi oleh Umi Abi sebagai awalan. Mungkin itu saja untuk hari ini. Kita cukupkan terlebih dahulu kegiatan kita santri pada kesempatan ini. Kita
akhiri dengan beristighfar sebanyak-banyaknya. Dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, segala yang salah dari saya pribadi saya mohon maaf, dan segala kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomah ittiba pada Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima kasih banyak, Umi Abi. wabarakatuh.